apakah kasus ini tidak akan dilanjutkan hingga akhirnya menjadi kasus dingin yang tidak akan diurus lagi. Assalamualaikum, halo Bor, selamat datang di channel Harbone. Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata, kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan, sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian, justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Dan kali ini, saya akan membahas satu lagi kasus yang sudah lama terjadi pada tahun 2019. Kasus ini juga atas permintaan salah satu subscriber channel ini yang meminta untuk membahasnya. Coba bahas pembunuhan orang Aceh yang di Cibadak, penjual kopi yang pelakunya belum tertangkap. Untuk kasus ini, saya sudah searching melalui sumber-sumber online yang terkini dan saya belum menemukan sampai hari ini informasi yang menyebutkan bahwa kasus ini sudah ada perkembangan yang signifikan seperti penangkapan pelaku, pengadilan, atau putusan resmi. Semua informasi yang saya temukan masih merujuk pada situasi awal, olah TKP, rekaman CCTV, terduga pelaku, tapi belum ada konfirmasi bahwa pelaku sudah diidentifikasi atau diadili. Dari laporan salah satu media besar seperti detik.com, bahwa polisi sudah mengantongi rekaman CCTV yang diduga memuat pelaku. Dalam rekaman, pelaku memakai jaket dan penutup wajah, sehingga identifikasi belum dianggap pasti. Dan tidak ada laporan lanjutan dari sumber-sumber yang saya akses yang mengatakan pelaku sudah resmi ditangkap. Semua laporan tetap menyebutkan bahwa kasus masih dalam tahap penyelidikan. Jadi, apakah ini termasuk cold case atau kasus dingin yang tidak akan diurus lagi? Karena sudah bertahun-tahun tanpa penyelesaian, tidak ada informasi publik tentang tersangka resmi atau proses pengadilan, dan hanya berhenti di tahap penyelidikan awal. Dengan kata lain, sampai ada bukti baru atau pengungkapan dari pihak kepolisian, kasus ini bisa dianggap sebagai salah satu kasus dingin pembunuhan di Indonesia. Baiklah, tentang kasus kematian Saiful Idris, mari kita dengarkan kisahnya. Saiful Idris berumur 33 tahun. Dia dikenal oleh warga sebagai pedagang kopi dan rokok. Dia mengontrak di sebuah rumah di Kampung Babakan Anyar, Kecamatan Cibadak, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Menurut kabar yang saya dapatkan, dia baru sekitar 2 minggu tinggal di situ. Jadi orang-orang sekitar juga belum terlalu kenal dekat dengan dia. Tapi ya, seperti biasa, warungnya jadi tempat orang-orang beli rokok dan juga untuk mampir ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Dia berasal dari Aceh, merantau ke Sukabumi buat cari penghidupan. Kalau terlihat sekilas, hidupnya sangat sederhana, tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya, tragedi itu terjadi. Sabtu 3 Juli 2019, sekitar jam 4 sore, warga kaget karena mendengar suara teriakan dari rumah kontrakan Saiful. Ketika para warga mengecek, semua langsung terkejut. Saiful ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Posisi tubuhnya telungkup di dalam kamar dekat pintu keluar. Di sekelilingnya ada banyak bercak darah di mana-mana.
lehernya terluka sangat parah dan bahkan sampai hampir putus. Sangat mengerikan. Bayangkan betapa brutalnya serangan itu. Kepala korban pun katanya sempat terlihat terjepit di kursi plastik. Kondisinya saat itu benar-benar membuat warga sangat tercengang. Ini bukan cuma pembunuhan biasa, tapi ini jelas-jelas sangat penuh amarah. Dari kesaksian warga, ada beberapa warga yang bilang mereka sempat melihat seseorang keluar dari rumah kontrakan korban sambil membawa senjata tajam. Tapi ya, pelaku langsung kabur. Pihak kepolisian kemudian memasang garis polisi, olah TKP, sampai memeriksa CCTV dari sekitar lokasi. Dari rekaman itu, memang kelihatan ada seseorang yang diduga pelaku. Dia memakai jaket, memakai penutup wajah. Jadi untuk diidentifikasi sangat susah. Yang membuat bikin penasaran, polisi sempat bilang kalau pelaku ini kemungkinan orang dekat korban. Tapi siapa? Sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Kasus ini akhirnya menjadi buah bibir. Kenapa? Karena banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Siapa yang punya motif menghilangkan nyawa Saipul dengan cara seganas itu? Apakah karena dendam pribadi? Atau ada urusan bisnis yang kita tidak tahu? Tapi faktanya, Saipul baru 2 minggu mengontrak. Artinya dia masih orang baru di lingkungan situ. Bisa jadi ada masalah lama yang mengikuti dia dari tempat yang lain. Bisa juga memang ada konflik sama orang terdekatnya yang belum terbuka ke publik. Dan sampai beberapa tahun setelah kejadian, berita soal penangkapan pelaku, proses pengadilan, atau putusan tidak pernah muncul di media. Jadi seperti kasus yang terhenti di tengah jalan. Sedikit kita merenung. Kasus ini bukan cuma tentang satu orang yang dihilangkan nyawanya secara tragis, tapi juga tentang bagaimana kadang sebuah kejahatan bisa menyisakan misteri yang tidak terjawab. Coba bayangkan keluarga korban, orang-orang terdekatnya, mungkin sampai sekarang masih menunggu kabar keadilan. Sementara masyarakat cuma bisa menebak-nebak siapa sebenarnya yang tega menghabisi nyawa Saipul. Dan yang bikin miris, kasus-kasus seperti ini sering sekali luput dari perhatian publik, kalah sama berita-berita besar lainnya. Padahal setiap nyawa punya cerita, setiap korban punya hak buat mendapat keadilan. Dari kasus tragis ini, ada hal penting yang harus kita sadari. Kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang bisa kita anggap aman sekalipun. Setiap kali kita baca atau dengar kasus pembunuhan, jangan cuma berhenti di rasa takut atau penasaran. Ambil pelajaran, belajar peka terhadap sekitar. Kalau ada hal mencurigakan, suara teriakan, atau orang asing yang gerak-geriknya aneh, jangan diabaikan. Bisa jadi satu tindakan kecil dari kita menyelamatkan nyawa orang lain. Dan buat kita semua, jangan pernah meremehkan emosi. Seringkali pembunuhan berawal dari emosi yang meledak. Jadi, belajar mengontrol diri, belajar menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Karena nyawa manusia tidak bisa dibayar dengan apapun. Sekali hilang, tidak akan kembali. Jadi, mari kita jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan kita. Jangan sampai ada lagi kasus tragis yang berakhir dengan misteri tanpa keadilan. Jadi, itu tadi kisah tentang pembunuhan Saipul Idris di Sukabumi tahun 2019. Kasus brutal, penuh misteri, dan sampai hari ini masih membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya pelakunya? Menurut kalian bagaimana? Apakah ini murni dendam pribadi, atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik tragedi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang tahu tentang kasus ini, apakah sudah selesai atau belum? Karena mungkin informasi yang saya kumpulkan ini ada
yang kurang atau tidak sesuai di lapangan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar betapa rapuhnya rasa aman yang kita punya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.